Puji nama Tuhan, selamat hari Minggu, selamat beribadah pada saat sore hari ini. Shalom, haleluya. Kita semua diberkati pada saat hari ini, baik yang hadir secara onsite ataupun secara online. Mari mengucap syukur pada saat sore hari ini, bahwasannya Kristus pernah lahir dan sudah lahir di dalam hidup kita. Bahkan dia menjadi pribadi yang baru di dalam setiap kehidupan kita. Mari pada saat sore hari ini, saya mengundang umat Tuhan, kita bangkit berdiri. Kita mau bergirang bagi Tuhan. Kita mau sambut kelahiran Kristus Raja yang pernah lahir menjadi juru selamat dalam hidup kita. Mari kita mau nyatakan kemuliaan Tuhan. Tepuk tangan di hadapan Tuhan. Sambut kelahirannya di tengah-tengah kita. Dia lahir bukan sebagai bayi lagi, tetapi sebagai raja di atas segala raja. Mari bergirang, katakan, mari kita sambut sang raja. Mari puji namanya. Mari kita puji namanya. Ya yang maha mulia, ya yang maha kuasa, Yesus, Yesus, Yesus namanya. Sekali lagi, sambut kelahiran. Mari kita sambut sang raja. Mari puji namanya. Mari kita puji namanya. Ya yang maha mulia, ya yang maha kuasa. Sebut namanya. Yesus, Yesus, Yesus. Mari Bapak Ibu Saudara, lambaikan tanganmu. Hosana, puji Hosana, puji Hosana, mulia namanya. Oh, oh, Hosana, puji Hosana, puji Hosana, mulia namanya. Kita mau berkirang lebih lagi, mengagungkan nama Tuhan di tempat ini. Katakan, mari kita sambut sang raja. Mari puji namanya. Mari kita puji namanya. Dia yang maha kuasa, dia yang maha kuasa, dia yang maha kuasa. Yesus, Yesus, Yesus namanya. Lambaikan tangan kita kuat-kuat. Puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, mulia namanya. Puji Hosana, Hosana, Hosana. Amin. Puji Hosana, mulia nama. Umat Tuhan saja katakan. Suaranya JKI. Hosana, yeah. Puji Hosana, mulia namanya. Yang di rumah dengan kuat katakan, puji Hosana, yes, haleluya. Hosana, puji Hosana, lebih lagi. Oh, puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, mulia namanya. Puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, mulia namanya. Mulia namanya, mulia namanya, mulia namanya. Haleluya. Kita bersyukur pada sore hari ini, Kristus sudah lahir bagi kita. Kita persilakan Bapak Ibu Saudara duduk kembali. Bersyukur kalau 2000 tahun yang lalu, 2000 tahun yang silam, Kristus yang sudah pernah lahir di dalam hidup kita menjadi pribadi yang luar biasa. Baiklah, pada saat sore hari ini, dalam rangka memperingati kelahiran Kristus menjadi pribadi yang baru,
pribadi yang menguatkan hidup. Biar pada saat hari ini kita mau sapa dia, Tuhan Kau Raja Damai. Kau Raja Damai di dalam hidup kami. Mari renungkan betapa baiknya kasih Tuhan. Kalau Ia tidak datang dan lahir ke dunia ini, maka janjinya sia-sia. Maka apa yang dijanjikan sia-sia. Dan semua hanya cerita belaka. Tapi Dia Allah Sang Putra Natal yang mau hadir di dalam kehidupan kita pribadi lepas pribadi, Bapak Ibu Saudara. Menjadi Raja Damai yang menyatakan kemuliaan, menyatakan janjinya, membebaskan setiap kita yang terbelenggu oleh dosa, menjadi hidup yang baru. Sebab pada saat itu malaikat sorga bersorak-sorai, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Namanya disebut orang penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja Damai. Dialah Sang Putra Natal. Kami bersyukur Tuhan Kau lahir bagi kami. Kami bersyukur Tuhan Kau hadir di dalam kehidupan kami, di tengah-tengah keluarga kami. Mendekati penghujung tahun 2023 ini Tuhan, banyak persoalan kami lalui, banyak rintangan kami lalui, banyak suka kami lalui. Itu semuanya karena Kristus ada bersama. Mari merenungkan kasih Tuhan, merenungkan kasih Tuhan Bapak Ibu Saudara. Renungkan, sungguh Kau baik Tuhan. Berterima kasih kepada Kristus, berterima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih atas kelahiran. Terima kasih menjadi Raja atas kami. Terima kasih Tuhan, Kau pilih kami Tuhan menjadi anak-anak. Oh, agungkan nama-Mu Tuhan di tempat yang maha tinggi. Segala pujian bagi-Mu, oh Yesusku. Engkaulah Raja Damai. Kau turun ke dunia, selamatkan manusia. Panggil dia Yesus. Oh Yesusku, Kau Tuhan penuh kasih, Kau penuh kasih, Kau berikan hidupmu untuk tebus bersatu. Kaulah Allah yang kupuji, Kaulah Allah yang kusembah. Kemuliaan bagi-Mu di tempat maha tinggi. Kemuliaan bagi-Mu di tempat maha tinggi. Seperti pujian pada saat sore hari, kemuliaan di tempat yang maha tinggi, yaitu kemuliaan Kristus bersinar dalam kehidupan kita. Oh Yesusku, Engkaulah Raja Damai. Kau turun ke dunia, selamatkan manusia. Oh
hidupnya Kau berikan hidupku. Untuk tebus dosaku, Kaulah Allah yang puji. Kaulah Allah yang ku sembah. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Kaulah Allah yang ku puji. Mari saudara bangkit berdiri. Kaulah Allah yang ku sembah. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Kemuliaan bagimu di tempat Haleluya. Mari kita berdoa. Bapak, kami mengucap syukur Tuhan. Di tempat ini kami meninggikan nama-Mu Tuhan. Di tempat ini Tuhan kami mempermuliakan nama-Mu yang kudus itu. Sebab siapakah kami ini Tuhan yang bersuka cita? Karena mempunyai Allah Raja di atas segala raja. Allah yang hidup, Allah Elohim, yang kerajaannya tidak pernah berakhir. Kerajaannya tidak pernah berkesudahan. Kami bangga memiliki Allah seperti Engkau ya Tuhan. Dan biar kiranya pada saat hari ini Tuhan, dalam ibadah kami Tuhan menyambut sukacita Natal, memperingati Tuhan di mana Kristus pernah lahir di dalam kehidupan kami. Sebab itu kami mau rayakan Tuhan dengan sukacita di dalam hati kami. Bahwasannya Engkau Allah yang hidup, Allah yang bergerak di dalam setiap kehidupan kami. Biar kiranya Tuhan seperti janji-Mu Tuhan, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi menyinari seluruh bumi. Kami perlu sinar itu ya Tuhan. Kami perlu sinar itu. Biar sinar itu Tuhan yang terus menyinari langkah kehidupan kami. Menyinari setiap langkah kaki kami. Agar kaki kami Tuhan boleh terarah. Agar kehidupan kami Tuhan boleh terarah. Dan Tuhan ada bersama di dalam kami. Sebab Engkau Allah yang adalah di pihak kami. Bapa, berkati ibadah kami ini Tuhan dari mula sampai akhirnya. Karena lewat nama-Mu saja yang kudus. Dengan tangan-Mu yang kudus yang menyertai ibadah kami ini Tuhan. Sebab kami mengaku dan percaya Tuhan, bahwasannya Engkaulah Allah, Raja segala raja, yang telah menjadikan langit dan bumi dan segala isinya. Terpujilah Kristus. Amin. Haleluya. Kita tetap bangkit berdiri, Bapak Ibu Saudara. Kita mau mempermuliakan nama Tuhan, mengagungkan nama Tuhan. Amin. Kita mau katakan Dia lahir untuk kami. Dia lahir buat saya dan saudara. Dan menjadi bagian dalam kehidupan setiap keluarga. Mari kita mengagungkan namanya, katakan. Dia lahir bagi saya. Dia lahir bagi saya. Dia mati untuk saya. Dia bangkit untuk saya. Mari tepuk tangan kuat-kuat. Tinggikan nama Tuhan. Haleluya. Katakan. Dia lahir untuk kami. Dia mati untuk kami. Dia bangkit bagi kami semua. Dia itu Tuhan
Yesus Raja. Mari serukan, serukan, bahwa Yesus Raja. Mari serukan, serukan, bahwa Yesus Raja. Mari rayakan dan nyanyi. Orang-orang bahagia katakan, kita akan merasa bahagia bila kita menyembah Dia. Kita akan merasa sukacita bila kita semua nyanyi. Glory, yes, glory, glory bagi Sang Raja. Oh, nyanyi, glory, glory, glory bagi Sang Raja. Haleluya, nyanyi, glory, glory, glory bagi Sang Raja. Mari rayakan dan nyanyi. Mari rayakan, mari rayakan dan nyanyi. Sekali lagi katakan, mari rayakan dan nyanyi. Haleluya, beri kemuliaan bagi Tuhan. Saya persilakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Mari terus rayakan dan dengungkan, Kristus sudah lahir buat saya dan saudara. Amin. Saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang menjadi bagian kita bersama untuk kita dengarkan. Karena ada pesan Tuhan yang hendak disampaikan bagi kita. Persiapkan diri lebih lagi. Kami bersyukur Tuhan pada saat sore hari ini. Firman-Mu yang sebentar kami dengar adalah sebuah pesan yang hendak Kau nyatakan Tuhan. Apa yang hendak Kau perintahkan pada hari ini, berbicaralah Tuhan bagi aku. Berbicaralah Tuhan pada sore hari ini. Karena Engkau Tuhan, Guru dan Gembala Agung kami. Kami mengagungkan nama-Mu Yesus. Dia Yesus telah lahir bagiku. Ya Yesus, selamatkan jiwaku. Bagi Dia pujianku tak dapat ku balas kasih-Nya. Katakan, Dia angkat ku jadi anaknya. Beri damai di dalam hidupku. Bagi Dia sembahku. Hanya Dia segalanya bagiku. Segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya bagi Dia. Segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Hanya bagi-Mu Tuhan segala pujian dan hormat kami. Di tempat yang maha tinggi, Kau Allah di atas segalanya. Ya Yesus telah lahir bagiku. Ya Yesus, selamatkan jiwaku. Bagi Dia dapat ku balas kasih-Nya. Dia angkat ku jadi anaknya. Katakan, beri damai, beri damai di dalam hidup. Bagi Dia sembahku. Dia
milikku. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selamanya. Mari bangkit berdiri umat Tuhan, sambut firman Tuhan. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur lama-lamanya. Bagi Dia, bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Yang mengundang hambanya ke depan. Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Mari angkat tanganmu, katakan bagi Dia, oh, bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Yesus segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Mari dengan lembut katakan lagi, bagi Dia. Katakan sama-sama di hadapan Tuhan. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Yesus segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Haleluya. Mari sembah Tuhan kita. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan atas segala kebaikan-Mu Tuhan. Terpujilah nama-Mu, terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami sembahkan, kami sembahkan, kami sembahkan, kami sembahkan. Oh, Engkaulah Raja. Terima kasih Tuhan, kami sembahkan, kami sembahkan. Terima kasih Tuhan, kami agungkan nama-Mu, kami tinggikan nama-Mu. Haleluya, haleluya. Oh, terima kasih Tuhan, Kau agung selamanya. Oh, terima kasih, terima kasih. Oh, dimuliakan nama-Mu Tuhan, mulia nama-Mu Tuhan, nama-Mu
mulia namamu. Haleluya. Yesus, namamu nama yang besar. Namamu besar dan layak dipuji. Diagungkan namamu. Yesus, agung namamu. Yesus, namamu besar. Namamu besar dan layak dipuji. Dimuliakan namamu, oh, dimuliakan namamu. Haleluya. Yesus, karabase, mulia namamu. Kau hadir di tengah-tengah kami, Tuhan. Haleluya. Namamu besar dan layak dipuji. Diagungkan namamu. Yesus, agung namamu. Yesus, namamu besar dan layak dipuji. Namamu nama yang besar. Namamu besar dan layak dipuji. Namamu nama yang besar. Namamu besar dan layak dipuji. Mari angkat suara kita, sembah Tuhan kita. Haleluya. Angkat suaramu, sembah Dia. Haleluya. Mari angkat suaramu. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih selamanya. Terima kasih Tuhan. Kami sembahkan, kami agungkan Kau Tuhan. Terpujilah namamu, terpujilah namamu. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur kepadamu. Terima kasih. Kau baik Tuhan. Terima kasih, oh. Kau ajaib selamanya. Terima kasih bagimu Tuhan. Terpujilah namamu. Kami agungkan Kau Tuhan. Kami agungkan Kau Tuhan. Terima kasih Tuhan atas karunia-Mu. Kami sembah Kau Tuhan. Kami agungkan Kau Tuhan. Kami tinggikan Kau Tuhan. Terpujilah namamu. Haleluya. Haleluya. Di tempat terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Engkau baik. Kami sembah Kau
kasih bagimu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. 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 Seperti Kau baik Tuhan. Mulia namamu. Mulia namamu selamanya. Tiada seperti Kau. Terpujilah namamu. Haleluya. Haleluya. Kami agungkan Kau Tuhan. Kami tinggikan Kau selamanya. Terima kasih bagimu. Terima kasih ya Tuhan. Engkau baik. Engkau baik. Engkau baik. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih buat kebaikan-Mu bagi kami Tuhan. Kalau kami hari ini boleh mau melewati tahun 2023 ini, kami bersyukur terlebih-lebih Tuhan kami boleh memperingati hari kelahiran-Mu datang ke dunia ini. Kami bersuka cita karena datang Juru Selamat yang akan membawa kami kepada kerajaan yang kekal. Tuhan, kami menyembah-Mu Tuhan. Ya Rabbasikini Narabasamu. Terima kasih. Kudus Tuhan. Kudus namamu Tuhan. Sebab Kau yang baik, Kau yang mulia. Terima kasih atas kebaikan-Mu. Terima kasih Tuhan kami. Sungguh ajaib Kau Tuhan. Sungguh mulia Kau Tuhan kami. Sungguh agung Kau Tuhan. Terima kasih Yesusku. Kami bersyukur kepada Allah. Terima kasih. Hanya Kaulah yang patut dimuliakan. Karya-Mu. Hanya Kaulah yang patut diagungkan Tuhan. Terima kasih ya Allah. Terima kasih. Terima kasih Bapa. Ku mengucap syukur. Sembaran puji Dia. Sembaran puji Yesus. Sembaran puji Yesus Sang Raja. Katakan lagi sama-sama. Sembaran puji Yesus. Sembaran puji Yesus. Sembaran puji Yesus Sang Raja. Sembah,
Sembah dan puji Yesus, sembah dan puji Yesus Sang Raja. Beri kemuliaan bagi Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Terima kasih Bapa di surga, mengucap syukur kami boleh menikmati hadirat-Mu dalam sore ini, dalam ibadah malam Natal. Dan kami rindu untuk tenggelam dalam kuasa firman-Mu. Kami rindu untuk tenggelam dalam kuasa hadirat-Mu. Sehingga kami boleh berjalan bersama-sama dengan Engkau dalam tuntunan kuasa-Mu ya Roh Kudus. Berjalan atas kebenaran firman-Mu. Kami rindu untuk mendengarkan firman-Mu. Urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya ini supaya kami boleh menjadi berkat. Engkau taruh Roh-Mu dalam lidah bibir hamba-Mu. Bahkan setiap kami yang mendengar semua diberkati. Yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan. Ada pengharapan baru dalam kelahiran Yesus Kristus menguatkan kami semua. Sehingga kami boleh berjalan terang yang ajaib. Terima kasih Bapa, kami siap untuk mendengar firman-Mu. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Baik, silahkan duduk Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan. Haleluya, salam. Ada sukacita Bapak Ibu? Haleluya. Terima kasih. Hari ini saya diberikan kesempatan kembali untuk menyampaikan isi hati Tuhan untuk firman Tuhan hari ini. Kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Gembala, terdoa juga kepada Yesus Kristus yang sudah memberi kesempatan tepat ini untuk melayani Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara yang terkasih Tuhan, saya rindu hari ini menyampaikan kebenaran firman Tuhan dalam hari kelahiran Yesus Kristus. Peringatan kelahiran Yesus Kristus dengan judul tema Yesus datang membawa pemulihan. Yesus datang membawa pemulihan dan kita percaya itu terjadi pada kita semuanya. Amin. Dan saya sangat sukacita sekali yang Natal kemarin. Betul-betul saya bersyukur loh. Saya bersyukur. Gak terduga saudara. Saya begitu duduk di situ melihat kiri. Di sini penuh jiwa-jiwa. Sukacita sekali. Begitu melihat ke kanan, makanan juga penuh. Melimpah lagi. Saya pikir, ini mujizat juga, ajaib juga ini Natal. Saya bilang gitu. Padahal Bapak Gembala bilang, gak usah maksa-maksain lah. Benar juga ya. Gak usah paksa apa, janji iman apa, gak usah. Yang ada aja lah, bawa. Ternyata lamalah mujizat. Kelimpah, saya sukacita benar loh saudara. Betul-betul sukacita. Begitu sukacita dan juga firman-Nya luar biasa dan kita semua diberkati. Bahkan bawa pulang lagi. Ya saya kebagian bawa pulang juga. Ya, betul saudara. Bahkan kadang-kadang kita rencanakan nyewa. Dengan apa itu kadang-kadang gak sesuai harapan ya. Tapi begitu kita berserah, udahlah apa yang ada kita bawa. Itu malah mujizat banget. Saya percaya itu akan terulang yang bahkan lebih luar biasa lagi. Amin. Puji Tuhan, itu semua adalah kemuliaan Tuhan. Dan saya percaya itu adalah Bapak Ibu, berkat doa Bapak Ibu semuanya tentunya ya. Terutama Pak Gem dan Ibu Gem mungkin sering puasa kali. Saya nggak tahu ya. Saya lihat keren banget. Apalagi pemusik juga keren banget. Ya kan, dia pakai jas. Bagus, keren pakai dasi. Kalau saya nggak pakai dasi malu banget kemarin. Untung saya pakai. Saya siapin di tas saja. Kalau pakai dasi pakai lah. Akhirnya pakai juga. Wah, keren banget saudara. Bajunya warna daun Natal kan. Kalau kami buahnya, merah-merahnya. Jadi seimbang kan ya. Buahnya ada, daunnya enggak. Mungkin daun doang enggak ada buahnya kan jelek. Buahnya banyak, enggak ada daunnya juga jelek. Jadi seimbang banget, serasi banget lah kemarin itu. Saya doa tahun depan jauh lebih baik lagi. Amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan Yesus Kristus luar biasa. Haleluya. Hari ini kita akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan tentang janji pemulihan kedatangan Yesus Kristus. Kita buka Yesaya 8 ayat 23, pasal 23, Yesaya 8 pasal 23, kemudian 9 ayat 1 tentang kehadiran Raja Damai. Ini yang menarik bagi kita akan pelajari tentang kitab Yesaya. Yesaya 8 ayat 23, judulnya kelahiran Raja Damai, kemudian kita lanjutkan 9 ayat 1. Saya bacakan ya. Tetapi tidak selamanya akan ada kesuraman untuk negeri yang terhimpit itu. Kalau dahulu Tuhan merendahkan tanah Zebulon dan tanah Naftali, maka di kemudian hari ia akan memuliakan jalan ke laut, daerah seberang sungai Yordan, wilayah bangsa-bangsa lain
ayat 191, bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di negeri kekelaman, atasnya terang telah bersinar. Janji Tuhan hari ini, kelahiran Yesus Kristus, peringatan malam ini, tidak selama-lamanya ada kesuraman. Amin. Ada terang, ada titik terang, ada pengharapan di dalam Tuhan. Kenapa saya ambil kitab Yesaya ini? Itu hampir mirip dalam kehidupan kita yang kita alami sekarang. Yesaya, Nabi Yesaya pada waktu tugas pada waktu itu untuk memberi sebagai nabi bangsa Israel mengalami keterpurukan, saudara. Mengalami kemerosotan mental, mengalami kemerosotan sosial, politik, bahkan kehidupan yang sangat menderita. Hal ini disebabkan karena kebijakan-kebijakan politik pada waktu itu dipengaruhi dengan penguasa-pengusaha atau konglomerat pengusaha, sehingga keadilan terbalik. Rakyat menjadi menderita. Kalau saudara baca pasal 1, 2, 3, itu isinya adalah penderitaan, ketidakadilan, bahkan hak-hak orang, warga, miskin, bahkan yatim piatu diabaikan di sana. Terjadi penderitaan yang besar mungkin juga hari ini kita rasakan. Tetapi janji Tuhan tidak selama-lamanya ada kesuraman di negeri ini. Amin. Tidak ada kesuraman yang kekal. Di sini ada terang, yaitu Natal. Yesus datang memberi terang. Ada pengharapan yang baru dalam Natal ini. Mari kita sama-sama belajar tentang Yesaya ini. Bapak, Ibu, dan kasih Tuhan. Kemudian saudara yang kasih Tuhan. Nah, pada saat yang seperti itu, yang menderita, yang susah, bahkan tidak ada keadilan, bahkan juga semena-mena, maka pada saat itu bangsa Israel membutuhkan disebut dengan juru selamat. Jadi juru selamat itu ada dua bagian. Yang pertama secara teologis, Yesus datang mengenapi hukum janji Allah, yaitu dosa Adam. Ada juru selamat. Yang kedua adalah pemulihan bangsa Israel. Jadi Israel waktu itu rindu supaya ada pemimpin yang adil, pemimpin yang bijaksana, yang lemah lembut, yang murah hati, itu yang dirindukan. Tetapi pada waktu itu tidak ada. Pemerintahan kejam, tidak adil pada waktu itu yang dia rindukan. Maka dia rindukan seorang pemimpin, seorang juru selamat yang menyelamatkan bangsa Israel. Karena pada waktu itu Israel sangat menderita. Oleh sebab itu saudara yang dikasih Tuhan, pernah murid-murid berkata begini di dalam Kisah 1 ayat 6, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jadi mereka rindu pemimpin yang betul-betul yang ngerti rakyat, pemimpin yang lemah lembut, yang murah hati, yang bisa memulihkan bangsa pada itu yang keterpurukan. Mungkin adalah kerinduan bagi kita saat ini yang mengalami suatu keterpurukan. Kita merindukan suatu pemimpin. Dialah Yesus sang juru selamat itu yang akan menyelamatkan saudara dan saya. Menyelamatkan rumah tangga, menyelamatkan usaha apa saja. Itulah hanya pengharapan kita di dalam kelahiran peringatan Yesus Kristus pada malam hari ini. Nah saudara, kita akan pelajari ada 3 hal. Paling tidak akan kita sampaikan, akan kita pelajari. Yang pertama, bagaimana untuk mengalami suatu pemulihan. Yesaya pernah memperingatkan kepada bangsa Israel dalam Yesaya 30 ayat 1 sampai dengan 17. Di sana dikatakan bahwa jangan mengandalkan Mesir. Di sana dikatakan dia berangkat ke Mesir tanpa keputusan Tuhan, tanpa persetujuan Tuhan. Tetapi dia mengandalkan Mesir yang pada itu kuat, yang alat perangnya luar biasa, yang kuda keretanya besi luar biasa. Dia mengandalkan kekuatan yang dari manusia. Pada saat itu Yesus atau Tuhan berbicara kepada waktu itu Nabi Yesaya, jangan mengandalkan kekuatan yang datangnya dari manusia. Hari ini pelajaran pertama kita, kelahiran Yesus Kristus, peringatan Yesaya kepada kita, jangan mengandalkan Mesir, kekuatan yang ada pada manusia. Kita hari ini diajar harus mengandalkan Yesus satu-satu dalam harapan kita. Amin. Oleh sebab itu dikatakan, Yeremia 17 dikatakan, diberkatilah orang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Karena ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, merambatkan akar-akarnya ke batang air, yang tidak takut akan musim kering, daunnya tetap hijau, dan selalu menghasilkan buah di sana.
Jadi orang mengandalkan Tuhan itu saudara selalu menghasilkan buah. Jangan sekarang itu saudara mau curhat itu susah. Curhat susah sekarang. Curhat sama siapa? Karena orang banyak kan pada susah. Saudara curhat sama orang, dia juga sama keluhannya. Waktu itu saya telepon sama saudara saya. Gimana kabarnya? Dia kepala cabang. Saya juga nggak tahu nih, Desember habis kontraknya. Memang rumah ada bagus, mobil ada. Tapi setelah itu dia nggak ngerti nyicil pakai apa. Cicilan banyak. Saya telepon istrinya, dia juga sama. Saya juga bulan Desember habis, saya nggak tahu juga usaha apa nanti. Kalau kita curhat sekarang, zaman sekarang, susah untuk cari orang yang betul-betul bisa menguatkan kita. Rata-rata semuanya mengeluh. Itu zaman sekarang yang terjadi. Tetapi marilah kita sama-sama mengandalkan Tuhan. Dan apapun yang kita kerjakan, sekecil apapun kalau kita libatkan sertakan Tuhan, pasti hasilnya lebih baik. Amin. Pasti lebih baik. Apapun kita lakukan, mari sama-sama. Natal ini peringatannya sebagai kita. Jangan andalkan Mesir. Jadi tidak selama-lamanya keburukan, kesuraman dikatakan di sana itu terjadi bagi kita. Tidak selama-lamanya itu terjadi. Karena Yesaya mengatakan itu tidak selama-lamanya akan kesuraman itu untuk negeri ini. Enggak ada yang kekal. Kalau hari ini saudara sakit, saudara bisa mengatakan tidak ada sakit yang kekal. Pasti ada kesembuhan. Saudara hari ini gagal, tidak ada kegagalan yang bersifat abadi. Kalau hari ini saudara terpuruk, saudara katakan tidak ada keterpurukan itu yang kekal. Kalau kita andalkan Tuhan, tidak ada sesuatu yang keburukan itu kekal. Semuanya pasti akan berakhir dengan kemenangan dan sukacita dari Tuhan Yesus Kristus. Amin. Yang menarik hari ini yang kedua saudara, bagaimana saudara supaya kita memiliki pemulihan itu. Yang kedua, jadikan dia raja di atas segala raja. Dalam kitab Matius 2 itu ada gambaran di sana, kitab Matius 2. Ini menarik bagi saya. Saya bacakan ayat 1 sampai 2, ini orang Majus dan bintang. Sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya-tanya, di manakah dia, Raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia. Saudara-saudara kasih Tuhan, saudara tahu bintang ya? Saya baca-baca artikel itu jaraknya itu 5 tahun cahaya atau 47 triliun kilometer. Wah, nggak kebayang saudara. Kalau saudara berdiri, melihat bintang, belum pernah ada bintang yang selurus dengan saudara. Betul ya? Belum pernah. Kalau dia bintang itu miring sedikit, saudara kejar mungkin pakai kereta tercepat sekarang 400 km per jam sampai ke Bandung, saudara akan nggak mendapatkan bintang itu. Nggak bisa. Bintang itu sangat tinggi. Sangat tinggi. Tidak ada suatu sarana pun yang dapat mengejar tentang bintang itu, saudara. Nggak ada di sana. Oleh sebab itu, saudara, kita pelajari bintang apa yang pada saat itu yang bisa berjalan, bahkan mengikuti orang Majus yang perjalanan kira-kira 2 tahun, sekitar 2050 km itu, berjalan selama kira-kira 2 tahun dengan onta, bintang apa yang bisa mengikuti perjalanan orang ini sampai menunjukkan satu tempat titik, yaitu Bethlehem. Tidak ada para ilmuwan mempelajari, tidak ada jawaban secara ilmiah yang menunjukkan bahwa bintang itu adalah bintang yang ajaib, belum pernah terjadi. Bintang itu sangat tinggi. Boleh katakan 5 tahun cahaya. Tidak mungkin bisa menunjukkan satu tempat yang kecil Bethlehem itu persis sehingga berhenti di tempat itu. Itu tidak akan ada. Dipelajari sebelumnya belum ada dan sudah tidak ada bintang seperti itu. Dan itulah disebut seorang profesor ahli Alkitab dikatakan itu bintang ajaib. Yang belum pernah terjadi dalam sejarah, yang belum pernah bisa dipelajari dan dipahami, bintang itu bisa berjalan dengan orang itu dan menunjukkan tempat yang tepat, yang paling kecil, yaitu Bethlehem itu tidak pernah. Itu suatu ajaib
keajaiban bagi kita semua tentang bintang itu. Karena bergerak juga dan berhenti di tempat yang tepat, yaitu Bethlehem di sana, saudara. Saudara yang kasih Tuhan, ini adalah seorang astronomi yang ahli bintang, tidak bisa menjelaskan hal yang terjadi, tidak bisa memecahkan pada saat itu tentang bintang itu. Artinya ada suatu keajaiban tentang bintang itu. Ada keajaiban di alam semesta pada saat kelahiran Yesus itu yang tidak bisa tergantikan oleh apapun. Keajaiban. Saudara pernah mengalami keajaiban? Saudara pernah mengalami keajaiban? Saya pernah 2009 saudara. Saya mau cerita kepada saudara kesaksian hidup. 2009 waktu saya bekerja di perusahaan, saya mengalami suatu kebangkrutan atau krisis yang luar biasa. 2009 itu saya terlilit utang banyak bank dan nggak bisa bayar. Gaji saya 1 bulan untuk bayar saja itu kurang. 2 kali gaji itu baru ketutup. Saya stres saudara. Saya 3 bulan berdoa, berpuasa, kemudian mencari jalan keluar, nego dengan bank, nggak ada yang memberikan keringanan. Nggak ada. Kemudian saudara, saya setiap hari membawa Alkitab kalau kerja. Ruangan saya AC, ada mejanya juga, saya dikasih fasilitas meja, komputer, semua komplit. Pada jam makan mereka kerja, saya baca Alkitab. Saya bawa Alkitab kecil, mereka makan, saya baca Alkitab. Justru makananku adalah Alkitab waktu itu. Baca Alkitab sudah. Nah, pada suatu saat pada 2009 itu hari Jumat, saya baca Alkitab, kemudian satpam panggil saya. Pak, mohon maaf dipanggil sama bos. Dia ada ownernya, yaitu pemilik pabrik itu. Saya kaget. Ada apa? Pak, saya nggak tahu. Apa saya salah apa ya? Kalau dipanggil bos itu saya pasti suatu pertanyaan besar bagi kita, bagi semua. Ada apa? Kemudian saya datang, saya dengan muka yang pucat tentunya. Saya datang kemudian memberikan salam. Dia bertawa. Arnoto, santai aja duduk. Saya nggak ada apa-apa, mungkin ngobrol saja. Oh ngobrol? Boleh Pak. Ngobrol saudara di ruangannya bos itu yang besar itu dengan kaca semuanya. Kemudian lucunya dia tanya saudara. Arnoto, saya kemarin mimpi di Amsal 16 kalau nggak salah. Itu saya dikasih ayat-ayat, kira-kira artinya apa ya? Kemudian saya mimpi lagi, ayat juga artinya apa ya? Karena saya membaca Alkitab terus pada waktu itu, saya bisa menjelaskan arti itu saudara. Dan arti itu saya jelaskan persis apa yang dia alami. Bapak sebagai pimpinan, inilah Tuhan berkata seperti gitu. Ya kan saya Daniel, saya percayalah pasti ada hikmat Tuhan untuk menafsirkan mimpi. Tapi bukan ahli tafsir mimpi ya. Nanti saudara tanya saya semuanya. Banyak orang mimpi itu saya jelaskan dengan Alkitab. Dan akhirnya dia menangis saudara. Dia menangis, tanya lagi, saya jawab menangis lagi, lebih kencang lagi. Akhirnya berdiri peluk saya saudara. Saya kaget juga saudara. Kemudian staf-staf yang datang karena jam 1 kan sudah masuk. Dia ngelihat ada apa itu Harnoto sama bos kok bisa begitu ya. Bisa berpelukan kayak gitu, dia nangis. Saya juga nangis saudara, begitu duduk. Kemudian saya diberkati banget Harnoto hari ini. Betul Pak, saya juga sukacita bisa menyampaikan isi Tuhan dengan tepat karena Tuhan yang memberikan hikmat itu. Terus dia bilang gini saudara, Harnoto kira-kira apa yang bisa saya bantu ya? Bilang gitu saudara. Ini seperti apa ya, ketiban ulung gitu ya. Saya bilang terus terang, Pak saya butuh uang untuk bayar utang. Berapa? Segini. Dia kaget, besar banget. Ya segitu Pak. Kapan? 2 hari lagi. Kaget lagi dia. Tapi akhirnya dia, oke. Besok bisa ambil langsung. Kalau ada apa-apa, telepon saya. Kalau sampai gak cair, telepon saya. Langsung ditelepon kasnya, kasir di bawah, siapin uang ya. Untuk Harnoto besok. Dia kaget juga. Semua pada kaget. Kok bisa? Dia ketemu langsung cair semuanya. Biasanya kalau utang yang besar itu pakai prosedur, jangka lama, dan seterusnya, seleksi. Itu langsung cair. Saya bilang, bayar kapan? Sesanggup kamu. Kamu sanggup sebulan? Lakukan saja. Ini saya pikir lama banget nih saudara, bisa 20 tahun ini. Tapi akhirnya puji Tuhan saudara, saya betul-betul lega banget. Seharusnya saya harus jual rumah, harus pindah, tetapi itu ada keajaiban. Saya bisa membayar lunas rumah itu, atau utang itu seluruhnya
Bahkan saudara nggak sampai 20 tahun, 1 tahun lebih saya bisa melunasi seluruh utang, bahkan utang bos saya pun langsung lunasi. Itu keajaiban, beli kemuliaan bagi Tuhan. Itu keajaiban. Saya nggak pernah berpikir bos panggil saya, siapa yang menggerakkan, saya nggak tahu, saya nggak pernah cerita. Siapa menggerakkan bos saya dengan murah hati juga saya nggak tahu, saya nggak pernah cerita. Itulah disebut dengan keajaiban. Bagi saya keajaiban, nggak masuk akal, nggak masuk nalar, seharusnya pakai prosedur, tapi itu tidak, dengan begitu besar, dia lakukan seluruhnya untuk saya. Luar biasa saudara, itu adalah keajaiban. Saudara kasih Tuhan, dalam perjanjian baru, pelayan Yesus kalau kita teliti, itu juga banyak keajaiban saudara. Orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, kemudian apalagi, orang sakit disembuhkan, yang terikat dilepaskan, dengan cara yang ajaib, dengan tanah yang dikupal-kupal dimasukkan ke mata, sembuh. Itu dipelajari dengan ilmu pengetahuan, nggak nyampe. Tetapi itu suatu keajaiban. Jadi artinya kesimpulan sementara begini saudara. Semakin kita mengedepankan nalar dan logika kita jauh dari keajaiban. Semakin kita mengedepankan nalar dan logika kita jauh dari keajaiban. Bukan berarti kita nggak pakai nalar, logika enggak. Boleh. Tetapi kalau kita kedepankan, kita utamakan nalar logika kita jauh dari keajaiban. Karena keajaiban itu tidak bisa dijelaskan dengan nalar dan logika. Nggak bisa. Kok bisa ya? Saya juga nggak tahu. Kok bisa lunas ya? Semuanya saya juga nggak tahu. Kok bisa ya? Akhirnya pada waktu itu, Tuhan, okelah aku mau melayani. Dan aku udah komitmen nggak mau utang-utang lagi. Dari dulu saudara, sekitar sampai 19 tahun hari ini, saya nggak punya utang. Saya komitmen sama Tuhan, kan Tuhan sudah menolong. Saya nggak mau utang-utang lagi. Sampai hari ini, spesial nggak punya utang. Luar biasa. Ajaib, menurut saya ajaib. Orang bilang, kamu kan banyak di rumah, tapi kok ya memang itu ajaib pertolongan Tuhan. Saya bilang ajaib, ajaib. Saya nggak menjauhkan nalar logika kita sekarang. Karena saya kepengen terima yang ajaib. Yang ajaib, yang ajaib. Orang mau hitung-hitungan boleh, tapi kalau saya kepingin yang ajaib, kasih karunia Tuhan saja yang ajaib, yang berlaku dalam kehidupan kita. Amin. Yang kedua itu orang Majus, saudara. Orang Majus. Orang Majus itu berjalan kira-kira jalannya 2.200 km. Itu jalan kaki itu 2 tahun. Kalau naik unta kurang dari 2 tahun. Oleh sebab itu, Herodes mengatakan bunuh semua yang di bawah 2 tahun. Itu artinya sekira-kira 2 tahun kurang sedikit. Nah, orang Majus ini dalam tafsir Alkitab, itu adalah orang berilmu, orang yang beriman, atau disebut dengan imam, orang bijaksana, dan imam, bahkan ahli dalam perbintangan, itu orang Persia di sana, dari timur, itu gudangnya orang berilmu, dan orang tafsir, dan dia bukan orang Yahudi. Dia bukan ahli Taurat, dia nggak kenal Alkitab, dia tidak kenal tentang orang Farisi, dia nggak kenal tentang Alkitab. Orang non-Yahudi, tetapi bisa mengorbankan hidupnya, perjalanannya 2 tahun dengan berbagai tantangan di padang gurun, rampok, begal dan seluruhnya, ingin berjumpa juru selamat. Kalau saya pelajari, kita renungkan, saudara, saya nangis. Iman saya jauh lebih baik dia. Walaupun kita kenal Tuhan, kita baca Alkitab setiap hari, kita belajar Alkitab setiap hari, membaca sampai khatam, tapi belum tentu iman kita sebesar dia. Ini orang Yahudi yang bukan ahli kitab, bukan ahli Taurat, tetapi imannya sangat besar. Ketika dia tahu sang juru selamat, raja di atas segala lahir, dia relakan untuk berjalan, untuk berjumpa dengan dia. Bahkan dia mau yang terbaik, kemenyan, mur, bahkan semuanya dipersembahkan untuk raja itu. Kita bayangkan saudara, orang ini belum pernah berjumpa dengan Yesus, belum tahu track recordnya Yesus. Dia masih bayi dalam palungan, dia masih bayi, masih dalam gendongan. Belum tahu persis, kalau Herodes tahu persis, dia raja. Pasti dia memberikan kepada Herodes kalau begitu kan, emas bahkan juga kemenyan dan mur.
Tetapi dia berikan kepada seorang bayi yang dia belum tahu persis track recordnya. Bahkan itu betul-betul bayi, tapi dia menyembah dan sujud kepada bayi itu, memberikan terbaik. Betapa iman besarnya seorang ahli orang Majus ini, saudara, kepada Yesus. Dan saat itu, bayi dalam palungan, maka menjadi ikon besar karena dia adalah raja di atas segala raja. Saudara yang kasih Tuhan, kalau saya pelajari lagi, dalam NIV terjemahan itu, saudara, itu orang Majus itu adalah magi. Dalam bahasa Yunani itu magos, itu sebetulnya adalah tukang sihir. Atau disebut ahli nujum. Jadi dia adalah orang astrologi, ahli bintang, tetapi mengaitkan pengetahuan perbintangan itu dengan sesuatu yang spiritual. Beda dengan astronomi, beda. Ini astrologi. Berkaitan bintang tetapi dikaitkan hal spiritual. Letak bintang-bintang itu di angkasa itu dikaitkan dengan keadaan manusia, keadaan zaman watak manusia. Saudara pasti tahu. Saudara bintang apa kan? Cancer, Pisces, Leo, semuanya itu. Kalau saudara pelajari sebelum mengenal Tuhan, itu mendekati loh. Mendekati. Dan itu dikerjakan astrologi, ahli nujum, dan orang magi disebut dengan majus itu. Dia adalah sebetulnya tukang sihir, kalau kita terjemahkan. Tukang sihir. Dia mengaitkan segala sesuatu di alam dengan watak manusia. Dan itu tepat, hampir mirip. Itu kerjaannya dia. Pikiran saya, Tuhan kenapa orang yang tidak kenal Tuhan, Tuhan gerakkan dari jauh dan untuk datang menyembah Tuhan. Seorang bayi yang imam besar yang belum tahu terkait, dia menyembah di situ. Itu satu yang luar biasa, saudara. Bagian kita, saya berpikir sangat lama, Tuhan, kenapa kok orang yang kenal Tuhan seperti gembala domba, bukan orang hebat Farisi yang kenal tentang kitab, orang hebat, bahkan yang dipanggil adalah orang-orang yang di luar Tuhan. Saudara kasih Tuhan, hari-hari ini yang peringatan kalian Yesus Kristus, sebetulnya adalah membawa orang-orang berdosa untuk berjumpa dengan Tuhan. Orang-orang yang tidak layak seperti kita lah yang harus dibawa berjumpa dengan Tuhan. Bukan orang yang sehat membutuhkan tabib, tapi orang sakit. Yesus pernah dikritisi dengan orang Farisi ahli Taurat. Karena Yesus dikatakan dia adalah kumpul dengan orang-orang pemabok, orang pezina, orang koruptor, orang-orang pemungut cukai. Dia makan sama mereka. Tapi dia nggak tahu bahwa Yesus sudah mengerjakan orang-orang itu, bahkan orang yang berdosa itu supaya berjumpa dengan Tuhan dan hidupnya diselamatkan. Itulah saudara dan saya. Yang hari ini bersama-sama dengan kita semuanya, itulah keselamatan yang sejati yang Tuhan kerjakan. Tuhan tidak pernah kekurangan cara untuk menyelamatkan orang berdosa, termasuk saudara dan saya. Jadi orang dulu, orang tafsir disebut dengan ahli nujum, itu mendapat keselamatan karena berjumpa dengan Yesus. Sesuatu yang tidak benar, berjumpa dengan yang benar, dia menjadi dibenarkan. Sana. Mungkin saudara protes, kenapa ahli orang nujum itu? Tetapi itulah mujizat Tuhan. Yang ketiga, yang terakhir saudara. Yang terakhir, bagaimana untuk terima pemulihan, terima damai sejahtera yang sejati. Natal itu sebetulnya berkaitan dengan sukacita, berkaitan kebahagiaan. Tetapi di situ kita tidak sadar, di situ ada pengampunan. Pengampunan saudara. Kalau saya baca 9 ayat 5 ya, Yesaya 9 ayat 5, di sana dikatakan, saya baca di sana. Yesaya 9 ayat 5 saya bacakan di sana. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas baunya dan namanya disebutkan orang penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal dan Raja Damai. Raja Damai. Dalam Imamat 16, atas perintah Tuhan, para imam itu melakukan disebut dengan Hari Raya Pendamaian. Setiap tahun disebut dengan Yom Kippur. Itu adalah hari penebusan, hari raya penghapusan dosa, hari pengampunan yang memberikan kurban sebagai pembayaran atau tebusan yang setara dengan pelanggaran di situ. Jadi
Tidak ada damai sejahtera yang kita terima hari ini sebagai dari juru selamat tanpa pengampunan dosa. Jadi damai sejahtera yang kita terima seperti di dalamnya itu ada pengampunan dosa. Dulu dilakukan oleh imam untuk pengampunan dosa. Sekarang kita peringati hari Natal ini adalah kelahiran Yesus Kristus. Dia adalah Raja Damai. Dia imam besar yang agung yang melakukan pengorbanan betul-betul dirinya untuk keselamatan kita semua. Dia adalah imam besar yang agung melakukan segala-galanya untuk kita. Jadi Natal juga bisa berbicara tentang pengampunan. Sekarang saya membawa satu saudara kepada suatu ilustrasi. Jadi saya membawa ilustrasi, jika Bapak Ibu adalah seorang yang kaya, amin. Amin, aminnya sedikit ya. Saya ini bukan kemakmuran ya, bukan. Kita harus seimbang. Jadi berkat dan juga teguran dan juga peringatan harus. Jadi jika seorang Bapak Ibu adalah seorang yang kaya raya, amin, amin, punya rumah yang banyak, punya mobil banyak, ya kan? Semuanya ada, tabungan banyak, punya anak satu-satunya orang kau kasihi, tapi jangan sampai itu terjadi. Mungkin balita masih kecil, jangan sampai terjadi. Ini mati dibunuh sama temannya. Mati. Tapi matinya itu tidak mati biasa, tapi disiksa. Bagaimana perasaan saudara? Kira-kira diampuni enggak ya? Diampuni enggak saudara? Saudara punya anak satu-satunya, kaya raya. Saudara bisa beli apa pengadilan semua bisa. Tetapi anak saudara dibunuh, bahkan disiksa oleh temannya. Dan anak yang mengisah itu datang menangis, minta ampun kepada saudara. Kira-kira saudara ampuni enggak? Berat ya? Oh, proses hukum dulu dong. Jangankan Pak, dibunuh, disenggol dikit, merah. Saya pasti marah. Siapa? Ya kan? Siapa nyegol kamu? Belum tahu siapa saya. Ya kan? Udah lupa saudara kalau sudah emosi itu, dia tahu, nggak tahu siapa saya gitu kan. Siapa saya? Belum tahu dia siapa saya, padahal dia tahu sebetulnya siapa dia. Belum tahu dia siapa saya. Ya kan? Itu udah labrak. Bahkan anaknya aja besok sudah cium-ciuman, udah berpelukan kita, kadang-kadang orang tua bertahun-tahun masih perang dingin. Itu yang terjadi. Benar nggak saudara? Aslinya begitu. Diampuni nggak saudara kira-kira? Enggak, susah ya. Berat itu. Berat. Apalagi kita punya duit banyak. Pasti kita bayar itu. Kita bayar semuanya. Biar beres. Kalau bisa masuk di penjara, siksa lebih keras lagi. Seumur hidup. Kira-kira begitu. Nah, ini saudara contoh. Kalau hal itu kita tidak mengampuni, maka kita tidak dapat kasih karunia Allah. Itulah Bapa di surga kita. Dia mengaruniakan anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus, supaya orang yang percaya itu diselamatkan. Dia punya anak yang tunggal, dia kaya yang punya bumi dan surga. Saudara sebetulnya ikut bagian dalam penyiksaan itu. Ya. Karena apa? Dosa-dosa kita itu ikut menyalibkan Yesus. Betapa ngerinya sebuah kehidupan kita kalau kita belajar secara teologis. Ngeri saudara. Kita sebetulnya adalah penyiksa-penyiksa itu. Dari dosa-dosa kita dia membayar. Dia bahkan seluruhnya karena dosa-dosa kita dalam penyiksaan di atas kayu salib itu. Dan kita merendahkan, kita menyembah kepada Tuhan. Kita diampuni. Bahkan diterima sebagai anak yang dulu musuh Allah. Seteru Allah tetapi menjadi anak. Dan serta menjadi anak apalagi. Kita terima ahli waris kerajaan surga. Betapa hebatnya Bapa kita dan Yesus Kristus. Itu yang terjadi, yang kita terima dalam peringatan ini. Yang sangat besar itu. Manusia tidak bisa melakukan itu. Tapi Bapa di surga karena kasihnya kepada kita. Dulu kita seteru Allah. Dulu kita lawan Allah, musuh Allah. Hari ini mulai peringatan ini. Kita menjadi anak Allah. Ahli waris kerajaan surga. Beri kemuliaan bagi Tuhan Yesus Kristus. Di situ ada pengampunan saudara yang sempurna. Yang terjadi dalam kehidupan kita. Saudara, saya pernah saudara ilustrasi lagi di Jakarta Timur. Saya memimpin suatu organisasi sosial dan saya ketuanya. Di situ saya tinggal di camp di bawah, mereka anak-anak di atas. Pernah saya saksikan di
mana itu di ibadah tengah minggu. Itu kehilangan sepatu tiap hari. Jadi anak-anak saya bilang, sepatu jangan di dalam ruangan kotor, semua di luar di belakang. Itu sepatu bagus-bagus karena mereka pekerja bagus-bagus juga ya, di tempat-tempat bagus. Sepatu bagus, hilang terus. Kemudian saya intip, siapa sebetulnya yang maling ini? Ternyata saudara, itu anaknya, adiknya teman saya yang ambil itu. Saya tidak menangkap dia, tetapi masyarakat langsung tangkap dia, dihajar dia. Kemudian mau gak mau saya bawa dia ke kepolisian di Perbal, kemudian masukkan penjara, ditendang, masuk dia. Kemudian beberapa hari saya dipanggil, kami ini dipanggil, Pak datang ke polisi. Ada apa? Kantor polisi. Begitu saya datang, mereka keluarga minta damai. Oh, damai. Kok sudah damai? Ya bebas. Saya harus melepaskan damai itu, ya sudah berdamai, mediasinya dilakukan polisi, damai itu setelah kami lepaskan damai, maka orang yang mencuri itu, orang yang salah itu, orang jahat itu menjadi benar. Setelah benar, maka dia bebas dari hukuman. Saya berpelukan, saya melepaskan pengampunan, segala apa yang saya ajukan, surat berkas semua dicabut, dibatalkan, kesalahan itu dibuang, dan akhirnya pulih kembali. Itulah disebut dengan pemulihan yang sempurna. Di situ ada pengampunan dosa. Itu yang dilakukan Yesus sebagai mediator untuk mendamaikan umat manusia yang dulu musuh Allah, seteru Allah, sekarang menjadi milik Allah dan punya ahli waris kerajaan surga. Itulah saudara dan saya di situ. Jadi saudara, betapa hebatnya kalau kita pelajari betul-betul sebagai mediator, dia mendamaikan kita semuanya dalam kehidupan sehari-hari. Saudara dikasih Tuhan, saya pernah bekerja suatu perusahaan, saudara, perusahaan. Jadi dalam perusahaan itu, saya punya pimpinan saudara. Pimpinan itu kalau maki-maki, aduh. Saya ngadap di situ, dia gebrak meja, tunjuk-tunjuk, aduh sakit banget saudara. Mungkin kalau saudara di perusahaan udah biasa kali ya. Saya juga gitu, sakit banget saudara. Tunjuk-tunjuk, jadi semua orang staf diri kan semua nengok, semua ada apa itu bocah kok digituin. Tapi herannya itu, 2 jam dia lupa saudara. Begitu turun ketemu saya ketawa, lo tau dalam hatiku, aduh gila lo. Lu maki-maki gua sakit di sini belum hilang. Seperti belati ditusuk dibelah. Ini belum sembuh, lu ketawa-ketawa. Lu melupakan kesalahannya. Gitu, dalam hati. Gila bener itu orang gitu. Orang itu baik banget tetapi orang tidak simpati sama dia. Baik banget, royal banget. Kita bisa dibelanja, dimakan-makan. Tapi memang betul-betul seperti itu. Dia marah-marah gini-gini saudara. Aduh saya aja luka belum sembuh, dia ketawa-ketawa gitu. Lupa dia itu. Sakit gitu. Jadi itu yang terjadi saudara, pengampunan itu. Jadi pengampunan itu berbicara untuk mengampuni pada Natal ini dan juga kita harus berhati-hati dalam hidup ini. Karena apa? Kita kalau ngomong menyakitkan, kalau kita memang banyak masalah ya, pergumulan kadang-kadang nggak terkontrol, menyakitkan. Memang kita ngomong itu cuma 1 menit, 2 menit, tapi lukanya itu susah sembuhnya. Bisa berhari. Saudara bisa lupa saat itu, kemudian nggak, tapi orang itu bisa lama sekali sembuhnya. Seperti luka dijahit. Saya pernah dulu jatuh di sini, dijahit, emang sih sembuh sekarang biasa, tapi jahitannya masih kelihatan. Bekasnya masih ada. Seperti itulah sebetulnya. Malah dalam Natal ini kita saling mengampuni. Karena itu adalah syarat pemulihan terjadi dalam kehidupan kita. Bahkan doa-doa kita itu terhalang justru karena kita tidak mengampuni. Dalam Matius 6 ayat 12, 14, 15 dikatakan, dan jika, sebentar ya, saya lihat aja ya, Matius 6, saya baca saja. Matius 6 ayat 12. 6 ayat 12 saya bacakan di sana. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan dan seterusnya. Kemudian lompat ayat 14.
Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Artinya, dalam Natal itu, damai sejahtera itu ada pengampunan. Dan pengampunan kalau kita pelajari dalam Matius yang diajarkan Yesus, ini adalah pengampunan yang bersyarat. Jadi bukan gratis, tapi bersyarat. Kita diampuni ketika kita mengampuni orang. Kalau kita tidak mengampuni orang, maka kita tidak diampuni di situ. Jadi pengampunan itu tidak gratis langsung secara otomatis, tetapi kita juga harus mengampuni orang lain. Itu adalah pengampunan bersyarat. Berat, memang. Dan itulah yang diajarkan Yesus bagi kita. Sebab apa? Itu dasar pemulihan. Seperti Ayub dipulihkan 2 kali lipat apa yang hilang. Pemulihan itu adalah disebut restorasi. Itu mengembalikan kepada awal, posisi awal semua apa yang terhilang, apa yang dicuri iblis dikembalikan. Tetapi syarat pemulihan itu adalah pengampunan atau damai sejahtera di sana. Tidak ada pengampunan, tidak ada damai sejahtera tanpa pengampunan. Ini adalah yang terakhir bagi kita supaya kita betul-betul melakukan firman Tuhan untuk terima damai sejahtera dan mengampuni antara satu yang lain. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, kami sudah terima berkat-Mu, firman yang sederhana. Biarlah ini menjadi berkat bagi kami semua. Kami sudah diberkati dan kuasa Natal, kuasa ilahi melalui kebenaran firman Tuhan. Biarlah Engkau meterangkan setiap firman ini kepada setiap kami yang hadir. Kami tidak lagi mengandalkan Mesir, kekuatan manusia, tetapi selalu mengandalkan Tuhan. Yang kedua Tuhan, kami harus menetapkan bahwa Yesus adalah Raja di atas segala bagi kami. Apapun kami lakukan, dimanapun kami bergerak, biarlah kami ajar untuk menempatkan Engkau Raja di atas segala raja. Baik dalam kehidupan kami, bisnis, usaha, pelayanan, Engkaulah Raja di atas segala. Setiap keputusan kami adalah Engkau Raja di atas segala raja. Terima kasih Bapa, dan juga kami percaya, kami terima damai sejahtera sejati, yaitu damai sejahtera di Allah dalam pengampunan. Kami doa dan kami saling mengasihi, mengampuni. Kami doa dalam Natal ini adalah damai sejahtera sejati, damai sejahtera bukan kulit tetapi yang mengampuni satu dengan yang lain. Terima kasih yang meteraikan berkat firman Tuhan di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Saya serahkan sama. Puji nama Tuhan, terima kasih Pak Noto buat firman-Nya yang luar biasa memberkati kita ya. Saya diberkati dengan kesaksiannya tuh, luar biasa. Yang menguatkan kita, yang akan meneguhkan kita. Saya percaya semua kita diberkati lewat firman Tuhan tadi. Dan biar firman Tuhan tadi boleh menjadi kekuatan kepada kita, menjadi semangat kita. Kalau Pak Noto bisa mengalami mujizat, kita juga minta kepada Tuhan tahun depan kita mengalami mujizat yang besar. Amin. Saya percaya bahwa mujizat masih ada. Mungkin banyak orang sekarang gak percaya mujizat, tapi lewat kesaksian Pak Noto tadi saya semakin semangat lagi untuk percaya mujizat. Amin. Kadang memang mujizat itu begitu, hal-hal yang tidak kita pikirkan. Mari saatnya kita akan masuk dalam renungan Natal bersama Tuhan. Karena hari ini kita merayakan Natal, mari saatnya kita akan masuk kepada renungan Natal kita. Mari saya mengundang kita sama-sama bangkit berdiri, kita naikkan pujian ini sama-sama. Malam kudus sunyi dan senyap. Mari kita akan pujian ini sama-sama. Saya mengundang Pak Noto dan Ibu untuk boleh Mama Dika boleh menyalakan lilin ini. Bintangmu dengan Bapak boleh maju ke depan. Juru selamat manusia. Ada datang di
Kristus anak Allah. Kristus anak Allah. Kristus anak Allah. Sekali kita katakan pujian bersama-sama. Malam kudus sunyi segar, sunyi segar. Bintangmu, bintangmu benar. Juru selamat, juru selamat manusia ada datang di dunia. Ada datang Kristus anak Kristus anak Allah. Kristus anak. Sambil musik mengalungkan pujian dengan lembut, saudara kasih Tuhan. Di Lukas 2 ayat 10 dikatakan, lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Saudara kasih Tuhan, firman Tuhan dikatakan disampaikan kepada para gembala-gembala. Gembala-gembala pada masa itu mereka mungkin tidak punya komunitas, tidak dihargai karena pekerjaan mereka. Dan salah satu menjadi kesukaan, kebahagiaan para gembala pada itu, mereka diberitakan tentang kelahiran seorang juru selamat. Kenapa harus bersuka cita, Bapak Saudara? Beratus-ratus tahun firman Tuhan tidak datang ke Israel. Tidak ada suara nabi, tidak ada suara dari Allah melalui nabinya, melalui siapapun. Dan para teologi berkata masa itu masa kekelaman. Itulah kitab Maleaki yang kita baca. Itu masa kekelaman di mana Tuhan tidak ada bersuara. Dan pada masa itu orang berbuat sesuka hatinya karena tidak ada suara dari Allah. Karena memang selama ini Nabi mungkin melalui kepala menyampaikan suaranya, isi hati Allah kepada umat. Setelah masa kegelapan itu, Bapak Saudara, tidak ada suara sama sekali. Tapi tiba-tiba malaikat berkata kepada gembala, jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Natal merupakan satu kesukaan besar. Kesukaan besar bagi kita. Bagi kita orang berdosa ada pengampunan. Bagi kita hari ini yang mengalami keterpurukan, bagi kita hari ini yang mengalami kesulitan, bagi kita hari ini yang mengalami kehancuran, malaikat berkata kepada kita, jangan takut, ada kesukaan besar. Mungkin hari ini kita sedang takut menghadapi tahun 2024. Akan jadi apa? Pekerjaan kita gak jelas, masa depan kita gak tahu. Malaikat berkata juga kepada kita, jangan takut, sebab kesukaan besar kepada kita. Kristus telah lahir, Raja Damai, Allah yang membebaskan kita dari dosa kita, Allah yang membebaskan kita dari keterpurukan, Yesus yang menolong. Sangat takut selama kita bergantung kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Tidak perlu ada ketakutan lagi dalam diri kita, tidak perlu lagi ada ketakutan dalam hati kita.
Orang yang percaya kepada Tuhan Yesus tidak perlu takut lagi. Sebab Tuhan Yesus akan menolong kita, akan membebaskan kita. Dia berkata, aku mengetuk pintu. Jika kau membuka hatimu, dia akan masuk. Dan dia akan menolong kita, dia akan membebaskan kita. Kalau hari ini kau merasa dosamu paling besar dan tidak ada pengampunan, saya mau katakan hari ini ada pengampunan dalam Yesus. Kemarilah kepada Tuhan. Jangan hidup dalam dosa lagi. Tidak ada gunanya itu. Itu malah membuatmu hancur, membuatmu buruk. Tidak ada dosa yang mendatangkan kebahagiaan. Tetapi dalam Yesus ada kebahagiaan sejati. Dalam Yesus ada kemenangan. Dalam Yesus ada kebahagiaan. Dalam Yesus ada masa depan. Masa depan yang penuh dengan harapan. Jangan takut. Jangan takut. Mari kita datang kepada Tuhan. Di Natal ini bukan saatnya menuduh ketertuduhan, tidak. Tapi saatnya kita melepas, di mana ada pengampunan, di mana ada sukacita, di mana ada masa depan yang cerah. Kalau sudah tadi disaksikan, kalau Pak Noto mengalami berkat mujizat yang luar biasa, masakan kita tidak? Kita adalah orang-orang yang mengasihi Tuhan. Masalahnya sekarang kita gak menerima itu. Karena kita gak mau sungguh-sungguh sama Tuhan. Mari sungguh-sungguh sama Tuhan. Setia sama Tuhan. Jauhi dosa. Hidup kudus. Maka kita akan melihat hal-hal yang luar biasa dalam hidup kita. Jangan takut. Kesukaan besar kepada kita. Mari katakan lagi sama-sama. Malam kudus, sunyi senyum, bintangmu, bintangmu gemerlap. Amin. Juru selamat usia. Ada datang dulu. Sang biru Kristus anak Allah, Kristus nakalah, Kristus anak Allah, Kristus anak Allah. Biar musik mengalunkan puji dengan lembut. Biar hanya piano saja yang bisa memainkannya. Abu saudara, kalau kita sudah merayakan Natal hari ini, jangan sia-siakan kesempatan ini. Ini kesempatan yang baik bagi kita. Tuhan telah memberikan waktu kepada kita selama setahun ini. Dan saya percaya juga tahun depan kita Tuhan masih panjang umur kita. Maka jangan sia-siakan hidup kita. Sambil naikkan pujian dengan lembut, malam kudus dengan lembut. Jangan sia-siakan kesempatan ini. Mari kita sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Kalau hari ini kita mengalami semua apa yang saya sebutkan tadi, taruh tangan kanan di dada, katakan kepada Tuhan, Tuhan ampuni aku. Mulai tahun ini aku mau bertobat sungguh-sungguh. Oh Tuhan, ini aku mau memberikan hidupku untuk Tuhan. Aku tidak mau menyanyiakan kesempatan ini lagi. Karena Tuhan sudah berikan kesempatan kepada kami untuk menikmati hidup ini. Maka kami mau sungguh-sungguh dalam Tuhan. Berpegang teguh kepada Tuhan. Tidak mau terikat dalam dosa. Kami mau sungguh-sungguh Tuhan. Berkati setiap kami. Berkati setiap jemaat-Mu Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kalau sampai selamanya.
Kristus anak Allah. Kristus anak Allah. Lampu boleh nyalakan. Usaha kasam Tuhan. Jangan sia-siakan lagi kesempatan yang Tuhan berikan bagi kita. Kalau Tuhan sudah berikan kesempatan kepada kita di Natal, sebentar lagi kita melewati tahun 2023 ini. Artinya ini adalah hal yang luar biasa. Mari sungguh-sungguh dalam Tuhan. Jangan sentuh lagi dosa. Dan mari kita belajar hidup kudus di hadapan Tuhan. Berat Pak? Ya. Tapi kalau kita belajar, kita akan mampu, kita akan bisa. Terpuji nama Tuhan dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Saya mengundang istri saya untuk boleh berdoa persembahan untuk kita. Mari Bapak dan Ibu kita bersatu dalam doa. Kembali kami mengucap syukur Tuhan untuk setiap kebaikan, kemurahan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan kalau kami boleh mendengarkan kebenaran firman-Mu di malam Natal ini Tuhan. Malam Natal yang memulihkan setiap kami Bapak. Dan kami percaya Bapak, kelahiran-Mu memulihkan setiap kami Bapak dengan keberadaan kami. Terima kasih Bapak, sebentar kami akan memberikan persembahan. Mari Bapak Engkau Allah memberkati setiap tangan-tangan yang siap memberi Tuhan. Memberkati apa yang sudah kami berikan Bapak untuk memperluas kerajaan-Mu di tempat ini. Dan kami berdoa Bapak buat mungkin anak-anak-Mu yang belum dapat memberi. Tuhan juga Engkau Allah memberkati mereka di waktu yang datang. Sehingga mereka boleh bersama-sama kami memberi dengan sukacita. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Kami siap memberi dengan sukacita di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Mari Bapak Ibu Saudara sambil kita memberi persembahan yang terbaik bagi Tuhan, kita bersahkan duduk kembali. Mari mengucap syukur, katakan hai siarkan di gunung. Berikan yang terbaik bagi Tuhan atas apa yang Tuhan sediakan dalam hidup kita. Hai siarkan di gunung, bukit dan di padang juang. Hai siarkan di buat persembahan tamu saudara kasih Tuhan. Jangan lupa besok kita di tempat ini masih ada ibadah, yaitu jam 10 pagi
Saya berharap Abu Sarah jangan lelah untuk beribadah ya. Kalau Natal memang seperti itu, kita seperti kejar-kejaran gitu ya. Tapi saya percaya orang yang memberikan waktunya untuk Tuhan itu berkatnya juga berbeda. Gak ada yang amin? Amin. Aminnya kurang kencang kayak. Amin. Tapi bukan saudara berarti supaya saudara, saya katakan demikian agar saudara semangat. Tapi saudara kenyataannya seperti itu. Tanya Pak Noto itu. Kalau kami dulu pelayanan itu apa ya, ibadah itu bisa 5 kali loh. 1 hari itu. Dan besok ibadah lagi. Kalau dulu ada kadang jam 3 pagi habis pulang ibadah. Besoknya jam 7 udah ibadah lagi, jam 8 gitu. Jam 5 udah bangun. Kapan tidur ya nggak tahu kapan tidur. Karena kita tidur di belakangmu. Tapi itu nggak pernah membuat kita patah semangat. Justru itu banyak kita mengalami berkat. Jadi saya berharap Abu Sarah besok tanggal 25 jangan sampai Abu Sarah nggak ibadah. Biasanya tanggal 25 itu banyak orang yang nggak ibadah pun pasti ibadah. Apalagi Abu Sarah yang sering ibadah nggak ibadah itu parah aja gitu kan. Orang kalau hari Minggu tanggal 25, tanggal 24 di mana-mana gereja penuh. Itu yang bangkunya pas-pasan, tambah lagi. Kecuali Getsemani malah berkurang gitu. Agak bercanda Abu Sarah ya. Jadi saya berharap Abu Sarah datang besok, ajak teman-teman kita untuk kita sama-sama beribadah, sama-sama di tempat ini, ruangannya di sini, dan juga nanti tanggal 31 kita ibadahnya itu kembali lagi jam 5 sore. Kalau besok kita ibadah jam 10 pagi. Jadi saya berharap Abu Sarah datang, ajak teman-teman kita. Dan untuk kegiatan jika ikut Semani untuk minggu depan kita liburkan dulu karena Natal, kecuali doa pagi. Doa pagi tetap ada. Karena jangan sampai tidak ada doa pagi. Mulai hari Senin, Abu Sarah kasih Tuhan. Mulai hari Selasa kita aktif lagi doa paginya ya. Jadi saya berharap Abu Sarah boleh ikut bersama-sama dengan kami. Kita doa pagi bersama. Kita menyembah Tuhan, kita mengagungkan Tuhan bersama-sama. Jangan sampai karena Natal kita nggak doa pagi, kan? Semua libur gitu kan. Nanti tiba-tiba Tuhan datang, repot tuh. Jadi saya berharap semua kita sama-sama datang. Tuhan berkati kita semuanya, Ibu Saudara sama Tuhan. Mari sama-sama kita bangkit berdiri. Kita akan akhiri ibadah kita. Sekali lagi terima kasih buat Pak Noto, buat firman-Nya, berkati kami. Dan berkatnya kami berdoa Pak Noto semakin tambah berkatnya, semakin sehat selalu, dan semakin mengembang ke kiri dan ke kanan. Bukan badannya tentunya, tetapi pelayanannya dan berkatnya. Amin. Terima kasih buat semangatnya untuk tetap setia dalam Jihad Semari. Harus diberikan apresiasi nanti tahun depan mungkin. Ada pin mungkin. Pin apa ya? Pin koin TikTok. Tuhan berkati Pak Noto. Salam. Om, terima kasih sudah datang. Pak Simanjuntak, terima kasih sudah datang. Saya berharap besok datang lagi dan bersama keluarga. Amin. Bro datang lagi, semua kita datang lagi. Semua yang pasti kalau keluarga Minang Memandika pasti datang besok. Saya pasti percaya datang besok. Tuhan berkati kita. Mari sama-sama kita kayak pujian, kayak musik kebesaran. Oke. Beribadah, merayakan hari malam di mana kami besok merayakan hari kelahiranmu.
Dan malam ini kami menyambutnya, kami bersuka cita. Tuhan memberkati kami semua, memberkati setiap yang datang, memberkati juga yang ikut dalam live streaming. Tuhan memberkati setiap yang sudah melayani, memberkati Pak Noto yang sudah menyampaikan firman Tuhan kepada kami. Berkati hamba-Mu, limpahi berkat-Mu bagi hamba-Mu. Semangat yang baru yang Tuhan ada dalam dirinya, biarkan terus boleh taburkan, disebarkan kemana-mana, sehingga kami memiliki semangat spirit yang baru lagi karena melihat semangat hamba-Mu. Berkati dia, berkati dalam pekerjaan, berkati dalam bisnis, apapun yang dikerjakan Tuhan berkati. Terima kasih buat kesetiaannya di dalam mengiringi, melayani bersama dengan kami dalam GKI Getsemani. Tuhan berkati, dan kami sebagai gembala dan kami berdoa hamba-Mu ini semakin dipakai Tuhan untuk kemuliaan nama Tuhan dan mengembang ke kiri dan ke kanan dalam pelayanan, dalam berkat-Nya, sehingga melalui hamba-Mu banyak jiwa dimenangkan dan banyak orang diberkati melalui hamba-Mu. Nah, saatnya Tuhan, kami juga berdoa buat teman-teman yang sudah melayani. Tuhan berkati, dan juga berkati setiap kami, juga hotel Tuhan berkati yang sudah memberikan waktu kepada kami untuk boleh melayani pekerjaan-Mu. Dan saat ini Tuhan, kami juga berdoa buat owner, Tuhan berkati, buat teman-teman yang sudah setia membantu kami dalam setting alat musik dan juga setia di dalam membereskan semua ruangan. Tuhan memberkati mereka. Kami tidak bisa balaskan, tapi biarlah Tuhan yang memberkati mereka senantiasa. Nah, saatnya Tuhan, kami berdoa juga buat bangsa negara kami. Tuhan berkati, keamanan, damai sejahtera ada bagi bangsa kami. Presiden kami, hikmat marifat surga ada, biar boleh sejahterakan bangsa. Dan nanti juga kami akan memilih presiden kami. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus, presiden yang terbaik yang mengasihi kami juga Tuhan. Kami lepaskan berkat-Mu bagi bangsa Indonesia. Kami lepaskan berkat-Mu bagi Indonesia. Kalau ada kutuk-kutuk ada di bangsa, kami lepaskan atmosfer bangsa ini, atmosfer surgawi, sehingga melalui kami anak-anak Tuhan selalu berdoa buat bangsa kami yang tercinta, negeri kami yang kami kasihi ini. Terpuji nama-Mu Tuhan. Dasarnya anak-anak kiri doa kami, ibadah Natal, malam Natal kami, dalam nama Yesus. Mari kita angkat tangan kita dua-dua di hadapan Tuhan. Pulanglah, terimalah berkat anugerah dari Bapa Surgawi, damai sejahtera daripada Tuhan Yesus menyertai kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya, sama-sama kita katakan amin. We wish you